Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri mengungkap tindak pidana perlindungan konsumen terkait beras yang tidak sesuai standar mutu pada klaim kemasan pada Kamis 24 Juli 2025 di lobi utama Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Kasus bermula dari temuan Menteri Pertanian terhadap kualitas mutu, harga beras medium dan premium anomali di lapangan yang disampaikan melalui surat tertulis kepada Kapolri. Atas hasil tersebut, Satgas Pangan Ditipideksus Barreskrim Polri bergerak cepat menegakkan hukum melalui analisis dan investigasi mendalam. Brigjen Polisi Helvi Asegaf menyampaikan Satgas Pangan melakukan beberapa langkah konkret seperti laporan informasi, penelusuran dan penyelidikan dengan pihak terkait, pengecekan secara langsung di pasar tradisional hingga modern, hingga pengecekan sampel di laboratorium dari 9 merek yang telah dites, 5 diantaranya tidak memenuhi standar mutu. Satgas Pangan Polri segera melakukan proses penyidikan dengan membuat laporan informasi dulu. Dengan melakukan penyelidikan terhadap 212 merek tersebut, kita lakukan penelusuran bekerja sama dengan kementerian terkait, mendapatkan data sampai dengan hari ini ditemukan ada 52 PT sebagai produsen beras premium dan 15 PT sebagai produsen beras medium. Dari temuan tersebut, Satgas Pangan Polri telah menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang meliputi pengecekan ke lapangan baik kepada pasar tradisional maupun pasar modern untuk pengambilan sampel beras premium maupun medium. Kemudian kita melakukan pengecekan atas sampel tersebut ke laboratorium, yaitu Laboratorium Penguji Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian. Namun sampai dengan hari ini kita baru mendapatkan 9 merek dan 5 merek yang sudah ada hasilnya, yaitu beras premium yang tidak memenuhi standar mutu. Sehingga kita lanjutkan untuk membuat laporan polisi tersebut dan melakukan proses penegakan hukum lain terhadap produsen maupun hasil daripada temuan yang telah disampaikan oleh ahli dari laboratorium. Penyidik juga melakukan penggeledahan di beberapa produsen yang terindikasi melakukan tindak pidana ini, seperti gudang PT FS di Jakarta Timur, Subang, Jawa Barat, gudang PT PIM di Provinsi Banten, serta pasar beras Indo Cipinang, Jakarta Timur. Hasilnya ditemukan beras premium dengan merek yang tidak sesuai standar mutu pada merek tersebut. Atas perkara ini, status penyelidikan naik menjadi penyidikan. Ditipideksus berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa 200 ton beras premium dan medium ukuran 2,5 kg dan 5 kg berbagai merek hingga dokumen hasil pengecekan laboratorium. Pelanggar diancam pidana pasal 62 junto pasal 8 ayat 1 huruf A dan F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah, serta pasal tindak pidana pencucian uang maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Brigjen Polisi Helvi Asegaf menegaskan Satgas Pangan selaku penyidik akan melakukan tindak lanjut berupa pemeriksaan saksi-saksi dari pihak korporasi melalui gelar perkara, mengembangkan perkara dugaan terhadap merek-merek lain yang tidak sesuai mutu dan takaran, hingga tracing aset atas hasil kejahatan tersebut. Rencana tindak lanjut dari Satgas Pangan selaku penyidik yaitu melakukan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak korporasi, dalam hal ini produsen beras yang memproduksi merek tersebut tidak sesuai dengan standar mutu, melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka, mengembangkan perkara terhadap dugaan adanya merek-merek lain yang juga tidak sesuai dengan standar mutu dan takaran. Selanjutnya melakukan tracing aset
atas hasil kejahatan tindak pidana asal yang tadi kami sampaikan. Langkah ini merupakan tindak lanjut perintah Presiden Prabowo untuk melindungi hak konsumen dan menjaga stabilitas pangan nasional. Tim Liputan Polri TV. Dan pemirsa, di Tipideksus Bareskrim Polri melalui Satgas Pangan Polri menggelar konferensi pers terkait dengan update perkembangan kasus pengoplosan beras medium dan premium yang meresahkan masyarakat. Berikut informasi reporter Polri TV Aisyah Baharsyah dan juru kamera Rizky Firmansyah di lapangan untuk Anda. Pemirsa Polri TV, Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus baru saja menggelar konferensi pers terkait dengan update perkembangan kasus tindak pidana perlindungan konsumen terkait dengan beras yang tidak sesuai dengan standar mutu, klaim pada kemasan atau pengoplosan beras premium. Di mana saya melaporkan langsung dari Bareskrim Polri Jakarta pada Kamis 24 Juli 2025. Di mana dalam konferensi pers tadi dipimpin langsung oleh Ketua Satgas Pangan Polri yaitu Brigjen Pol Helvi Asegaf dan didampingi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri yaitu Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Dan pemirsa, adapun dalam paparan atau konferensi tadi di mana berawal dari temuan Menteri Pertanian terkait dengan mutu dan juga harga beras di pasaran yang anomali atau tidak sesuai dengan standar. Kemudian kasus ini menjadi atensi dari Presiden. Atas hal tersebut, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dengan cepat dan juga tegas melaksanakan investigasi mendalam terkait dengan adanya dugaan pengoplosan dari beras premium ini. Dan pemirsa, ditemukan juga dalam investigasi ini dari 9 merek beras, 5 diantaranya terbukti telah dilakukan pengoplosan dari beras premium atau tidak sesuai dengan standar mutu. Dan pemirsa, dalam konferensi pers tadi juga turut ditampilkan berbagai barang bukti, utamanya adalah berbagai merek beras yang diduga telah dioplos. Adapun sebanyak 201 ton beras terdiri dari ukuran 5 kg kemudian juga 2, kg telah berhasil penyidik amankan beserta dengan berbagai dokumen barang bukti lainnya. Dan pemirsa, atas tindak pidana ini tentunya pihak-pihak yang nantinya terintegrasi terlibat dalam tindak pidana ini nantinya akan dikenakan pasal yaitu terkait dengan perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun dan juga denda 2 miliar, juga tentang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman kurungan pidana 20 tahun dan juga denda 10 miliar. Dan pemirsa, adapun kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan juga pendalaman investigasi oleh para penyidik, tentunya untuk memitigasi agar masyarakat tidak khawatir terkait keberadaan atau nantinya kelangkaan beras, maka Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus ini telah mengumpulkan para produsen untuk menjual beras dan menurunkan harga sesuai dengan klaim atau isi yang diedarkan di pasaran. Ini dilakukan agar pendistribusian beras tetap terjaga dan juga berjalan dengan baik di pasaran. Dan pemirsa, penyidik masih mengumpulkan barang bukti lanjutan, kemudian juga nantinya penyidik akan menetapkan tersangka ketika semua barang bukti sudah rampung. Lagi dan lagi pemirsa, terkait perkembangan kasus ini membuktikan bahwasannya Polri dengan serius menegakkan hukum dan juga tentunya menjadi garda terdepan untuk masyarakat dalam melindungi dari berbagai hal, utamanya terkait dari tindak pidana atau kejahatan pengoplosan beras yang meresahkan masyarakat. Demikian dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Rizky Firmansyah, Polri TV. Ya, terima kasih reporter Polri TV Aisyah Baharsyah dan juru kamera Rizky Firmansyah atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sementara itu, pemirsa, Polres Metro Jakarta Barat melalui Satlantas Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan operasi Patuh Jaya 2025 yang berlangsung di sekitaran wilayah Jakarta Barat. Uniknya, dalam operasi kali ini jajaran anggota Satlantas juga membagikan helm secara gratis kepada pengendara sepeda motor yang melintas.
dilaksanakan di sekitaran wilayah Polres Metro Jakarta Barat. Jajaran Satlantas yang dipimpin oleh Kasatlantas Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Natasha Yudasoka, melaksanakan penegakan hukum dalam rangka Operasi Patuh Jaya tahun 2025. Dilaksanakan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Target operasi yang akan ditindak adalah para pengendara sepeda motor yang tidak memiliki kelengkapan atribut seperti TNKB, helm, dan berbagai pelanggaran lainnya. Sementara itu, Kasatlantas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Natasha Yudasoka menegaskan bahwa Operasi Patuh Jaya akan menyasar para pengendara yang tidak memiliki TNKB resmi, tidak menggunakan helm, serta pelanggaran-pelanggaran lainnya. Selain itu, Kasatlantas juga mengatakan bahwa khusus di wilayah Jakarta Barat, pelanggaran didominasi oleh masyarakat yang melawan arus dan TNKB yang tidak resmi. Selamat pagi, salam presisi. Kami dari Satlantas Polres Jakarta Barat. Pada pagi hari ini kami akan mengadakan rangkaian operasi patuh yang akan didampingi dari rekan-rekan dari Jasara Harja dan dari Polres Jakarta Barat. Rangkaian ini merupakan kegiatan yang dimulai dari tanggal 14 sampai dengan 27 Juli nanti. Hari ini kita akan mengadakan upaya preemptif, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat dengan melaksanakan pembagian helm ber-SNI. Untuk hari ini kita akan membagikan sekitar 20 helm kepada masyarakat. Oke, untuk operasi Patuh Jaya ini kita akan sasarannya yaitu yang kasat mata. Yaitu yang pertama pengendara runmore yang menggunakan HP saat berkendara, pengendara yang tidak menggunakan helm, yang tidak menggunakan seat belt, kemudian yang tidak menggunakan TNKB, kemudian yang dibawa alkohol, kemudian pengemudi yang melawan arus. Cukup banyak ya untuk yang pelanggaran yang kita temukan untuk mulai dari hari pertama sampai dengan tanggal hari ini. Kebetulan yang paling dominan untuk di daerah Jakarta Barat yaitu melawan arus. Kemudian TNKB juga banyak ditemukan di wilayah Jakarta Barat ini. Dalam Operasi Patuh Jaya 2025 yang dilaksanakan oleh Kasatlantas Polres Metro Jakarta Barat beserta jajaran, turut membagikan helm gratis kepada pengendara yang tidak memiliki helm. Kasatlantas mengimbau kepada masyarakat agar berkendara dengan terus mematuhi segala peraturan yang berlaku, agar tidak membahayakan pengendara lainnya. Sebagai catatan, Operasi Patuh Jaya 2025 merupakan operasi kepolisian yang dilaksanakan selama 14 hari, mulai dari 14 Juli hingga tanggal 27 Juli 2025. Operasi ini akan menyasar pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, melawan arus, pengemudi di bawah umur, hingga pengendara yang tidak menggunakan safety belt atau sabuk pengaman. Dari Jakarta, Gilang Baskara, Sugeng Priyatno melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, Ditlantas Polda Lampung menggelar Operasi Patuh Krakatau 2025 selama 14 hari, mulai 14 hingga 27 Juli 2025 mendatang. Kasat PJR Ditlantas Polda Lampung, AKBP Intra Gilang Kusuma, menegaskan bahwa operasi kali ini memprioritaskan penindakan terhadap 7 pelanggaran utama. Ketujuh pelanggaran prioritas tersebut meliputi pengendara yang tidak menggunakan helm, bermain handphone saat berkendara, melebihi batas kecepatan maksimal, tidak mengenakan sabuk pengaman, berkendara dalam pengaruh minuman keras, berboncengan lebih dari 2 orang, serta anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan. Operasi Patuh pada tahun ini kita mengedepankan 7 prioritas ya. Pertama penggunaan helm, handphone pada saat berkendara. Yang ketiga kecepatan melebihi batas maksimal. Yang keempat menggunakan sabuk pengaman. Yang kelima berkendara dalam pengaruh minuman keras. Yang keenam berbonceng lebih dari 2 orang, 3 orang. Yang terakhir anak di bawah umur mengendarai kendaraan. Tentunya kami di jalan tol pun akan melakukan upaya penindakan juga apabila memang di kasat mata pelanggarannya tampak. Jadi tidak termasuk 7 prioritas ya. Kita misalnya ugal-ugalan jalan tol kecepatan itu. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.